Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu operator yang sempat hadir pada pagi hari ini di acara sosialisasi data pokok pendidikan versi 2022. Oke, ini saya akan menampilkan dulu ya materinya ya. Materinya bisa kelihatan ya Bapak Ibu? Jelas. Oke, baik Bapak Ibu, di sini kita kemarin sudah launching ya versi Dapodik untuk 2021 ini, yaitu di versi 2022. Nah, di versi 2022 ini ada sedikit perubahan. Ya, ini adalah daftar pembaruan versi 2022. Ya, yang pertama ada pembaruan terkait dengan jumlah ini ada tadi predik di Saplasnya, itu ada jumlah like atau tidak like-nya, data kondisi Saplas di sekolah Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu diminta untuk mengupdate ulang data jumlah ini ya, data periodik di Dapodik Bapak Ibu. Seperti saya tanya di ruang kelas tersebut ada berapa jumlah kursinya, berapa jumlah mejanya, dan lain sebagainya. Di sini Bapak Ibu wajib mengupdate kembali data yang ada di sekolah Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, adanya penambahan atribut untuk mengupdate nama alamat jalan, RT RW, dan kode lintang bujurnya. Nah, di sini kemarin banyak invalid, di mana setiap sekolah itu wajib mengupdate lintang dan bujurnya. Ya, ini nanti akan kita cek di mana posisi lintang dan bujur tersebut. Kemudian yang kedua, yang ketiga, adanya pembaruan penambahan panjang karakter untuk penginputan SKHU, nomor SKHU ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada penambahan beberapa atribut guna keperluan pemangku kepentingan di riwayat sertifikasi guru. Yang selanjutnya yaitu penambahan validasi pengisian. Selanjutnya juga penambahan validasi sanitasi. Ya, di sini di sanitasi ini ada di sekolah diwajibkan untuk mengisi sekolah itu harus ada tempat ini cuci tangan. Seperti kita ketahui saat ini, ya sama kita ketahui bahwa di masa pandemi ini, setiap sekolah wajib atau harus wajib ada tempat cuci tangan. Nah, makanya di Dapodik yang 2022 ini diwajibkan untuk mengupdate atau mengisi data dari jumlah berapa cuci tangan yang tersedia di sekolah Bapak Ibu. Yang selanjutnya yaitu penambahan validasi tentang pengisian KIP dan PIP. Kemudian yang selanjutnya penambahan info terkait pengisian survei PTM. Ya, ini survei PTM ini adalah pertemuan seperti saat ini. Sebenarnya ini tidak diwajibkan untuk Bapak Ibu mengisi. Namun kalau Bapak Ibu sudah mengisi ya silakan Bapak. Sebenarnya tidak diwajibkan untuk pengisiannya. Namun kalau Bapak Ibu rasanya mau mengisi, itu lebih bagus lagi. Oke, yang selanjutnya, ya ini di beranda, ini kemarin ada perubahan terkait dengan adanya perubahan paksa ya, perubahan paksa terkait dengan password baru saat pertama login. Ini password ini digunakan untuk mengatasi takutnya nanti ada penyalahguna ya antara dari Dapodik ini. Seandainya dari sekolah A ada pergantian operator, tapi password dan username tidak diganti. Nah, untuk mengamankannya, Bapak Ibu diwajibkan untuk mengupdate password terbaru di versi 2022 ini. Nah, dengan catatan, ini minimal 8 karakter passwordnya. Terus ada huruf besar dan kecilnya juga. Terus mengandung huruf dan angka, serta ada tanda hubung. Ini adalah password terbaru.
Oke, selanjutnya. Ini terkait dengan intern dan bujur yang saya masukkan tadi. Intern dan bujur wajib Ibu isi apabila bujur ini sama dengan alamat lokasi Bapak isi. Di sini ada menu salin data. Ya, silakan Bapak Ibu salin data ini. Nanti kode lintas dan bujurnya otomatis. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi untuk mencari titik koordinatnya. Jika Bapak Ibu cari aja, atau Bapak Ibu klik salin data di menu ini. Nah, di sini ada menunya. Nanti lintang bujur yang muncul di menu lintang bujur yang di bawahnya. Boleh dihadirkan, boleh dibantu mungkin dan juga kerabat. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, ini untuk peserta didik. Untuk peserta didik ini, untuk proses tingkat akhir itu akan diluluskan secara otomatis oleh sistem. Untuk kriterianya ada siswa di kelompok B itu akan dikeluarkan oleh sistem nanti akan dikeluarkan secara otomatis juga. Kemudian untuk kelas 6, kelas 9. Nah, bagaimana dengan siswa kalau di satu sekolah ada siswa yang tidak lulus atau siswa yang mengulang? Bagaimana prosesnya? Nah, nanti Bapak Ibu silakan konfirmasi ke kami di dinas untuk kami batalkan proses kelulusannya. Nanti akan kami mapping kembali ke kelas yang sebelumnya. Nanti Bapak Ibu sampaikan nama siswanya, SN-nya berapa, dan rombel tujuannya. Nanti akan kami bantu untuk menarik kembali data siswa yang lulus tersebut. Kemudian yang selanjutnya, apakah siswa baru boleh di-input manual di aplikasi Dapodik? Untuk siswa baru yang terdaftar di sekolah sebelumnya atau di sekolah TK, berarti itu Bapak Ibu harus wajib ditarik melalui manajemen Dapodik. Nah, nanti kalau untuk siswa yang sudah terdaftar di sekolah sebelumnya, Bapak Ibu wajib menarik datanya dari sekolah tersebut. Jangan ini logam. Nah, tapi nilai logam tuh segitu. Mohon Bapak Ibu. Assalamualaikum, mohon maaf Bu, yang mikrofonnya hidup tolong dimatikan karena sesi dari Pak Mutasir dulu Bu. Jadi mikrofonnya kita mute aja dulu. Sudah akan menjawab apa yang tadi disampaikan. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Untuk siswa yang sudah terdaftar di sekolah sebelumnya, Bapak Ibu wajib tarik melalui manajemen ya, jangan input ulang. Nanti kalau Bapak Ibu input kembali, nanti akan terdeteksi siswa ganda, bahkan nanti ada ini SN ganda nanti. Nah, suatu saat nanti data akan tersebut akan hilang dari Dapodik Bapak Ibu, karena data tersebut sebenarnya sebelumnya sudah di-input di jenjang TK. Jadi tidak perlu Bapak Ibu input kembali di jenjang SD-nya. Cukup tarik melalui manajemen Dapodik Bapak Ibu. Silakan cari sekolah sebelumnya. Ini mohon untuk Pak Yanianto dinonaktifkan ini mic-nya. Yang lain nggak kedengaran. Oke, kita lanjutkan. Nah, lalu bagaimana dengan siswa yang tidak terdaftar atau tidak sekolah di jenjang PAUD? Nah, kalau untuk siswa yang tidak terdaftar atau tidak sekolah di jenjang PAUD, nah Bapak Ibu silakan input di aplikasi Dapodiknya atau di manajemen Dapodik. Nah, jika Bapak Ibu menginput di manajemen Dapodik, berarti Bapak Ibu harus konfirmasi ke dinas. Nah, nanti akan kami approve data tersebut. Nanti Bapak Ibu sampaikan data siswanya yang Bapak Ibu input di manajemennya. Nah, saran saya di sini, kalau untuk siswa yang memang benar-benar tidak terdaftar di jenjang PAUD, yang sebelumnya memang tidak sekolah di PAUD, ya silahkan diinput aja di aplikasinya langsung. Karena untuk jenjang SD ini, untuk kelas 1, bisa diinput melalui Dapodiknya. Tidak perlu, sebenarnya di manajemen juga bisa, cuma nanti prosesnya agak panjang, karena harus melalui
approval di dinas dulu. Jadi untuk siswa yang tidak sekolah di jenjang PAUD, silakan diinput di aplikasi Dapodik. Nah, kalau untuk siswa pindahan, ini Bapak Ibu itu wajib menginput datanya melalui manajemen Dapodik. Nah, seandainya ada siswa pindahan dari MI misalnya, ataupun dari sekolah naungan Kemenak, nah nanti kan pas tarik data kan tidak muncul tuh datanya di Dapodik sekolah asalnya. Nah, otomatis Bapak Ibu bisa langsung input di manajemen Dapodiknya. Nanti akan Bapak Ibu input, setelah itu tugas kami adalah untuk menguploadnya. Jangan lupa nanti pada saat setelah input, Bapak Ibu harus konfirmasi ke kami untuk kami lakukan approval data yang Bapak Ibu input tersebut. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, di sini terkait dengan validasi pengisian program Indonesia Pintar ya, PIP dan KIP. Ini validasi KIP dan PIP ini ditambahkan untuk meminimalisir dan data anomali yang dimasukkan melalui perekaman atau pengusahaan di aplikasi Dapodik. Ya, di sini ada keterangannya, data peserta di Centang tidak memiliki KIP, tetapi mengisi data PIP pada tabel kesejahteraan. Nah, ini akan jadi invalid jadinya. Nanti Bapak Ibu silahkan mengecek kembali keterisian program ini, program PIP dan KIP-nya. Ini ada catatannya di sini, ada yang kedua ada data peserta didik Centang memiliki KIP, tetapi tidak mengisi data KIP di tabel kesejahteraan. Nah, ini di sini kalau dia memiliki KIP berarti nomornya wajib diisi di tabel kesejahteraannya. Karena kalau tidak diisi nanti akan menjadi invalid. Sehingga Bapak Ibu tidak bisa melakukan sinkron Dapodiknya. Nah, kalau dia memang tidak mempunyai KIP, ya silahkan dikosongkan di tabel kesejahteraannya. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk tenaga pendidikan ini yang perlu diperhatikan juga, ini kemarin ada beberapa kasus adanya data guru yang tiba-tiba hilang dari Dapodiknya. Nah, ini dikarenakan adanya merger data. Ini merger data adalah perlakuan sistem untuk menggabungkan data PTK ganda menjadi satu. Hal ini terjadi karena pencatatan data PTK yang dilakukan lebih dari satu kali di sistem Dapodik. Untuk kriterianya, yang pertama, ada PTK ganda dengan status induk di sekolah A dan non-induk di sekolah B. Nah, maka sistem memilih data PTK sekolah B digabungkan ke sekolah A induk. Nah, kalau Bapak Ibu ada permasalahan seperti ini, untuk mengatasinya nanti Bapak Ibu konfirmasi ke kami di dinas, silakan sampaikan data gurunya, kemudian sampaikan juga berapa, kalau dia PNS sampaikan NIP-nya, kalau dia non-PNS cukup dengan melampirkan untuk PKTP-nya. Oke, yang selanjutnya Bapak Ibu, yang kedua, PTK ganda dengan status induk di dua sekolah, maka sistem akan memilih data PTK digabungkan ke sekolah berdasarkan keaktifan mengajar. Nah, kalau ada guru yang mengajar di dua sekolah dengan status sama-sama induk, nah nanti sistem akan membaca data guru yang di mana jamnya atau di mana ada jam mengajarnya. Nanti sistem akan menggabungkan data tersebut ke sekolah yang tempat dia mengajarnya yang bisa jadi yang ada 24 jam. Kemudian yang selanjutnya, kriteria yang ketiga, adanya penggabungan data PTK ganda dengan dua status kepegawaian, yaitu PNS dan non-PNS. Nah, maka sistem akan memilih data PTK dengan status kepegawaian PNS. Nah, di sekolah Bapak Ibu, kalau ada guru yang non-PNS, oke, kita lanjutkan. Untuk PTK ganda dengan dua status kepegawaian yang yaitu PNS dan non-PNS, maka sistem akan memilih data PTK dengan status kepegawaian PNS. Nah, kalau ada di sekolah Bapak Ibu guru yang PNS, terutama guru PNS yang baru, sebelumnya dia pernah honor sebelumnya, nanti untuk perubahan status kepegawaiannya Bapak Ibu silakan konfirmasi ke kami dengan melampirkan SK CPNS-nya beserta fotokopi KTP-nya. Nanti akan kami rubah status kepegawaian tersebut. Oke, yang selanjutnya ini PTK ganda di dua sekolah dengan status sama-sama non-induk. Nah, maka sistem memilih data PTK berdasarkan keaktifan mengajar dan JJF rumahnya. Kalau ada kasus seperti ini, sistem akan membacanya di mana guru tersebut mengajar jamnya yang lebih banyak. Kemudian yang selanjutnya di sini dampak dari mergernya.
itu pada data rinci PTK seperti riwayat pendidikan formal, riwayat gaji berkala, dan riwayat karir akan ada perubahan. Nah, bagi PTK yang terdampak agar memeriksa kembali pada data rinci PTK melalui manajemen PTK-nya dengan login menggunakan akun PTK masing-masing. Nah, solusi permasalahan yang saya sampaikan di atas tadi, silahkan lapor ke dinas untuk melakukan pemetaan ulang. Kalau ada di sekolah Bapak Ibu, tiba-tiba data gurunya hilang, sedangkan di semester sebelumnya atau di tahun sebelumnya data guru tersebut ada. Nah, kalau permasalahan seperti ini, nanti Bapak Ibu sampaikan ke kami untuk kami bantu proses pemetaan ulangnya. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, ini terkait dengan Sapras ya. Ini yang perlu diperhatikan dalam pengisian Sapras. Yang pertama, memastikan pengisian data Sapras sesuai dengan kondisi di lapangan. Ya, ini kembali lagi ke Bapak Ibu. Karena seperti kita ketahui bahwa saat ini untuk pengusulan bantuan itu baik melalui dana DAK maupun DAU, terutama dari yang di DAK ya. Untuk DAK ini, pihak Kementerian Pendidikan ataupun dari Bappenas itu mengambil datanya 100% dari Dapodik sekolah Bapak Ibu. Nah, makanya untuk kedepannya silakan diupdate sesuai dengan kondisi di sekolah Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya memastikan input kondisi Sapras yang sudah terisi sesuai dengan kondisi Sapras di lapangan. Ya, seandainya sekolah A tahun kemarin sudah untuk mendapatkan rehab kelas sebenarnya. Nah, untuk semester ini silahkan di-input kondisinya. Otomatis kalau sebelumnya dia rusak ringan adanya. Nah, kalau dia sudah direhab pasti kondisi Saprasnya menjadi 0% karena sudah direhab tadi. Berarti kondisinya sudah layak. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga. Ya, ini tadi yang saya sebutkan, kevalidan data Sapras menjadi hal utama oleh Kementerian dalam memberikan bantuan DAK fisik. Nah, ini yang perlu saya ingatkan lagi, terutama dalam pengisian Sapras ini, istilah sesuai dengan kondisi Sapras di sekolah Bapak Ibu. Nah, seperti itu juga dengan kondisi bangunannya. Kondisi bangunannya yang lain, seperti bangunan korpus, ataupun ruang UKS, nah itu juga kondisinya harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jangan nanti pada saat mau ada akreditasi, nah baru diupdate datanya, itu tidak boleh. Begitu juga dengan ini, data bangunan sekolah ini harus diupdate sesuai dengan denah lokasinya. Nah, bangunan harus disesuaikan dengan denah lokasi sekolah. Di menu bangunan ini, seandainya di sekolah Bapak Ibu ada terdiri dari 2 bangunan. Nah, di Dapodiknya juga harus disertakan atau dicantumkan tersebut menjadi 2 bangunan. Nah, untuk pengisian lebih lanjut nanti, kalau memungkinkan, kalau mau dipraktek, kita praktekkan. Tapi saya rasa Bapak Ibu mungkin sudah memahami semua bagaimana cara menambahkan bangunan di Dapodik Bapak Ibu. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, seandainya di sekolah Bapak Ibu ada bangunan yang mau dihapus, dikarenakan pada saat pengisian Dapodik awal-awal dulu, ada bangunan yang salah isi. Lalu bagaimana dengan cara menghapusnya? Nah, langkah pertama Bapak Ibu, ya buat data bangunan fiktif dulu. Nah, nanti langkah selanjutnya, pindahkan data ruang yang akan dihapus tersebut ke ruangan baru yang fiktif itu. Nanti akan otomatis data ruang yang ada di ruang yang akan dihapus akan otomatis pindah ke bangunan baru fiktif. Nah, apabila setelah berhasil dipindahkan, silakan Bapak Ibu untuk menghapus bangunan tersebut. Nanti untuk cara detailnya mungkin di YouTube sudah banyak tutorialnya bagaimana cara menghapus kelasnya. Oke ya, kita lanjutkan ya. Kemudian yang selanjutnya tentang terkait dengan ini ya, data GTK-nya. Ini memastikan pengisian tugas tambahan kepala sekolah diisi sesuai dengan SK pengangkatan. Ya. Begitu juga dengan SK PLT kepala sekolah. Ini harus diisi sesuai dengan SK pengangkatan yang dikeluarkan baik dari BKD maupun dari Dinas Pendidikan. Silakan Bapak Ibu isi, update sesuai dengan SK yang dimiliki guru tersebut. Yang selanjutnya, jika ada guru yang mengambil jam di sekolah lain, guru diwajibkan untuk melapor ke Dinas Pendidikan untuk mengambil surat rekomendasi.
Nah, ini misalnya ada guru mapel, kalau itu guru kelas ya tidak mungkin ya bisa ngambil jam di sekolah lain karena dia sudah terhitung 24 jam. Kalau ada guru mapel yang kekurangan jam, yang dipersilakan untuk mengambil jam di sekolah lain, itu paling banyak 6 jam. 6 jam biasanya ngambil di sekolah non-induk. Nanti silahkan Bapak Ibu mengambil rekomendasi dari dinas. Nah, nanti untuk rekomendasinya fotokopi diserahkan ke kami satu rangkap untuk kami approve perubahannya. Kemudian yang selanjutnya ya Bapak Ibu, untuk perubahan status sekolah induk harus ada SK definitif. Nah, SK definitif dari maupun SPT ya dari Dikut maupun BKD. Nah, untuk perubahan SK induk ini, kalau ada permasalahan seperti ini, Bapak Ibu silakan lapor ke kami untuk kami berubah status sekolah induknya. Oke, selanjutnya. Nah, untuk siswa, ya, memastikan siswa yang pindah datanya sudah dimutasikan dari Dapodiknya. Ini banyak sekali permasalahan ya Bapak Ibu ya. Siswa yang sudah keluar atau sudah mutasi dari sekolah tapi di Dapodiknya tidak dikeluarkan atau tidak dimutasikan. Nah, akibatnya di sekolah yang baru akan kesulitan untuk menarik kembali data yang ada di sekolah Bapak Ibu. Jadi saya harap juga kalau guru siswa tersebut memang sudah mutasi, silahkan di Dapodiknya juga dimutasikan. Nah, selanjutnya memastikan tidak ada NISN ganda ya. Nah, kalau NISN ganda ini, kalau Bapak Ibu di sekolahnya untuk mengetahui, silakan Bapak Ibu buka di Perpal PD. Nah, kalau ada NISN ganda nanti laporkan ke kami, sampaikan data NISN gandanya, nama siapa NISN gandanya, kemudian terdaftar di sekolah mana, ganda dengan siapa, ya sampaikan datanya ke kami. Nanti akan kami bantu untuk memerger data NISN tersebut. Kemudian yang selanjutnya, data ini sudah diinput pada menu registrasi. Ini untuk jenjang akhir, sebenarnya kalau kelas 6 dan kelas 9 itu wajib listnya harus diisi. Karena kalau tidak diisi, nanti akan menjadi valid juga namanya. Untuk selanjutnya, ini yang wajib diisi juga, memastikan NIK yang diinput pada Dapodik sesuai dengan NIK yang tertera pada kartu keluarga. Ya. NIK ini, nah ini wajib diisi sesuai dengan kartu keluarga. Nah, lalu bagaimana dengan NIK yang sudah diinput di Dapodik, tetapi di Perpal PD tidak terdeteksi atau invalid ya, karena NIK tidak terdeteksi dengan data Dukcapil. Nah, kembali lagi ke sekolah Bapak Ibu, pastikan NIK tersebut sudah sesuai dengan kartu keluarganya. Kalau tidak sudah sesuai, Bapak Ibu abaikan aja data yang sudah disebut. Berarti nanti kan kita tunggu ada penarikan data dari Dukcapil dari Kemdikbud ke Dukcapilnya. Karena informasi yang saya dapat, nanti akan ada penggabungan data yang kita input di Dapodik akan ditarik langsung oleh Dukcapil. Nanti akan terdeteksi apakah NIK tersebut memang milik tersebut ataupun tidak. Nah, yang penting data NIK yang Bapak Ibu input harus sesuai dengan NIK yang ada di kartu keluarganya. Kemudian juga yang selanjutnya, ini melakukan update data prodik ya. Data prodik ini seperti tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepalanya. Nah, kalau secara sistem mungkin Bapak Ibu bisa menyalin data prodik. Tapi kalau secara data sebenarnya itu tidak boleh. Contohnya, di kelas 1 sananya berat badannya ada 20 kilo misalnya, 20 kg. Sedangkan di kelas 3, dia naik kelas 3 ya, beratnya 20 kg kan juga nggak mungkin. Pasti setiap tahun ada anak pun naik berat badan ataupun turun berat badan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan juga kembali. Itu kebanyakan yang data yang saya temukan, data dari kelas 1 sampai kelas 6 itu datanya sama aja data prodiknya. Dari kelas 1 tinggi badannya sananya ada 105 cm, sampai kelas 6 tingginya juga 105 cm. Itu kan tidak logis gitu. Sedangkan setiap anak pasti kan ada perkembangannya. Nah, nanti datanya kalau tidak diinput, data prodik siswa ini akan diambil oleh pihak Kementerian Kesehatan. Akan dihitung untuk data stunting ya. Nanti kalau anak kita dari kelas 1 sampai kelas 6 tidak ada update data, nanti akan terdeteksi siswa stunting nanti. Stunting kan tidak ada perkembangan pertumbuhan anaknya. Nah, nanti akan terdeteksi siswa tersebut siswa stunting.
Nah, jadi maka saya harapkan juga untuk mengupdate data prodik secara berkala. Minimal, ya kalau nggak tiap bulan ya 1 tahun sekali itu wajib diupdate satu data prodik siswanya. Kemudian yang selanjutnya ini terkait dengan jumlah rombel ya. Jumlah rombel untuk jenjang SDMI ini jumlah rombelnya dari 6 rombel sampai 34 rombel. Sedangkan jumlah maksimalnya jumlah peserta didik yaitu 28. Begitu juga anak SMP jumlah rombelnya 3 sampai 33 rombel dan jumlah maksimal peserta per rombel adalah 32 orang. Mungkin Bapak Ibu sudah memahami ya ini semuanya. Karena ini kan udah lama nih dari tahun 2016 kita sudah menggunakan jumlah maksimal ini. Oke, selanjutnya ini permasalahan yang sering terjadi ya, yang sering kita temui di lapangan di Persi 2022 ini. Nah, ini ada data guru yang terdeteksi kepala sekolah lebih dari satu orang. Ini penyebabnya terdapat PTK yang bertugas di sekolah lain dengan jenis PTK sebagai kepala sekolah. Kasus banyak terjadi guru yang mengajar di sekolah negeri dan juga sebagai kepala sekolah di jenjang PAUD. Nah, kalau dia ada guru mengajar di SD seandainya, kemudian dia mengambil atau mengajar kembali atau kepala sekolah di PAUD, maka di SD-nya akan terdeteksi sekolah lebih dari satu orang. Dikarenakan kalau dia kepala sekolah jenis PTK-nya otomatis menjadi kepala sekolah. Nah, solusinya Bapak Ibu, apabila ini terjadi, pastikan PTK tersebut harus memilih salah satu sebagai kepala sekolah di sekolah lain atau tetap menjadi guru di sekolah pertamanya. Nah, kalau yang bersangkutan masih tetap mau mengajar di PAUD, tetapi tidak bisa, itu masih bisa, tetapi tidak bisa menjadi kepala sekolah, hanya PLT kepala sekolah. Nah, karena kalau PLT ini jenis PTK-nya kan tidak wajib kepala sekolah, bisa jadi guru kelas. Nah, ini yang perlu diperhatikan kembali kalau ada permasalahan seperti ini. Nah, informasikan ke guru tersebut apakah yang bersangkutan tetap mengajar di TK ataupun tetap mengajar di sekolah pertama. Silakan memilih salah satu ataupun memilih menjadi PLT kepala sekolah di jenjang PAUD. Gitu, Pak Ibu. Oke, yang selanjutnya permasalahannya ini. Tidak bisa login ke manajemen Dapodik. Ini penyebabnya, operator sudah melakukan perubahan password baru, akan tetapi belum sinkron Dapodik. Maka pada saat login ke manajemen Dapodik, akses akan ditolak. Ya. Ini solusinya, lakukan sinkron Dapodik terlebih dahulu. Apabila setelah sinkron masih tetap tidak bisa login ke manajemen Dapodik, silahkan Bapak Ibu lapor ke saya, nanti akan saya bantu mengupdate password terbaru di manajemen Dapodik Dinas. Nah, ini banyak sekali laporan kemarin. Saya sudah merubah password Dapodik di versi terbaru, tapi tidak bisa login ke manajemen Dapodiknya. Ya, kembali lagi ke sini, ya lakukan Bapak sinkronisasi Dapodik, kemudian coba lagi login ke manajemen Dapodiknya 24 jam setelah Bapak melakukan sinkron. Dan ini Bapak sinkron jam 11 ini, Bapak coba lagi sinkronnya login ke manajemen Dapodik besok siangnya, jam 11 atau jam 12 siang besok. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, ini permasalahan yang lain. Mengapa tarik data siswa dari jenjang sebelumnya tidak ditemukan namanya? Nah, ini dikarenakan sekolah jenjang sebelumnya tidak meneruskan siswa, melainkan dikeluarkan atau dimutasikan. Nah, kalau untuk jenjang SD, jika menarik data dari TK tidak ditemukan, mungkin penyebabnya ini dikeluarkan dengan alasan mutasi atau dikeluarkan dengan alasan lain. Nah, kalau menggunakan alasan lulus, otomatis Bapak Ibu dari jenjang SD bisa menarik data siswa yang ada di jenjang PAUD. Nah, ini jika sekolah jenjang sebelumnya meluluskan siswa secara manual maupun bersama, maka nama siswa tersebut akan muncul di sekolah jenjang baru ketika tarik data siswa. Jika sekolah sebelumnya tidak meluluskan siswa, melainkan dikeluarkan atau dimutasikan,
maka sekolah jenjang baru tidak dapat menemukan nama siswa dari jenjang sebelumnya. Ya, ini artinya Bapak Ibu hanya bisa menarik siswa dengan alasan siswa yang sudah diluluskan, bukan dimutasikan atau dikeluarkan. Nah, untuk solusi, sekolah di jenjang baru kalau tidak melakukan, tidak bisa menarik data, nah lapor ke admin dinas, nanti akan dibantu untuk melakukan registrasi ulang. Nanti kalau ada permasalahan seperti ini lapor ke admin dinas. Kalau untuk jenjang PAUD, nanti Bapak Ibu bisa melapor ke admin dinas dengan Ibu Nopi. Nanti akan dibantu untuk meregistrasi ulangnya. Sebentar Bu ya, ada telepon. Assalamualaikum Pak Mudasir. Suara printer siapa ya yang ramean? Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Tadi maaf ada telepon. Oke, yang selanjutnya, nah, kalau ada permasalahan seperti ini, Bapak Ibu lapor ke admin dinas untuk dilakukan registrasi ulang. Nah, yang selanjutnya ini ada studi kasusnya. Yang pertama, jika ada guru yang mengambil jam di sekolah lain, apa yang harus dilakukan? Ya, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur mutasi PTK online, tarik PTK online melalui manajemen dapodik. Nah, lakukan tarik data melalui manajemen dapodiknya. Nah, nanti setelah Bapak Ibu tarik, konfirmasi ke dinas atau konfirmasi ke saya untuk kami lakukan approval dengan membawa SK pembagian tugas di sekolah yang tempat guru tersebut mengambil jam. Nanti akan kami approval berdasarkan SK pembagian tugas tersebut. Oke, yang selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika di beranda terdapat keterangan capsek belum dipilih? Ya, ini pada saat Bapak Ibu pertama kemarin melakukan registrasi akan muncul permasalahan seperti ini. Nah, langkah yang Bapak Ibu lakukan cukup masuk ke menu GTK, nanti di sana kan ada menu salin penugasan. Nah, nanti otomatis data gurunya akan juga otomatis masuk. Dan juga dipastikan pengisian di tugas tambahannya itu harus teliti. Ini kebanyakan kemarin, pengisian di tugas tambahan ada dua kolom, kolom TMT dan kolom TST. Nah, di tugas tambahan tersebut silakan dikosongkan kolom TST-nya. Karena kalau diisi kolom TST, otomatis guru tersebut sudah habis masa jabatannya. Kecuali kalau guru tersebut atau kelas tersebut memang sudah habis masa jabatannya, baru Bapak Ibu isi di menu atau di kolom TST-nya. Oke, yang selanjutnya. Nah, untuk siswa pindahan ke sekolah bagaimana? Ini kalau siswa pindahan tidak boleh dihapus ya dari dapodiknya, tapi dikeluarkan dengan alasan mutasi. Dengan mutasi. Kalau dikeluarkan dengan dihapus, maka nanti di sekolah yang baru kesulitan untuk menarik datanya. Nah, pastikan Bapak Ibu mengeluarkan data sekolah siswa tersebut dengan alasan dimutasi. Nah, catatan juga untuk Bapak Ibu, untuk menerima siswa pindahan, pastikan sekolah sudah menerima surat mutasi dari dapodik sekolah asal. Jika belum ada, sebaiknya diminta kepada orang tua siswa untuk meminta surat mutasi tersebut. Nah, surat mutasi dari dapodik di dapodik ini itu memastikan bahwa siswa tersebut memang sudah dikeluarkan dari sekolah asalnya. Nah, lalu bagaimana dengan siswa yang belum dikeluarkan dari dapodik? Nanti pihak kami dari dinas bisa membantu Bapak Ibu untuk menariknya dengan catatan ada surat mutasinya dari sekolah asal. Nanti kami akan bantu memutasikan data siswa tersebut ke sekolah Bapak Ibu. Itu ya. Yang selanjutnya, bagaimana cara memindahkan siswa kelas, misal dari kelas 1 ke kelas 3. Nah, setiap siswa pindahan maupun siswa baru, siswa tersebut diposisikan di kelas awal. Ya, pemindahan ini
pembinaan siswa di tingkat kelas atau tingkat rombel harus di sepengetahuan dinas. Nah, caranya Bapak Ibu lakukan sinkron dapodik dengan menempatkan siswa tersebut di kelas awal, lalu lapor ke dinas untuk di mapping ke kelas sebenarnya. Nah, seandainya Bapak Ibu menarik data siswa nih, ada siswa pindahan dari sekolah B misalnya. Siswa tersebut ditarik, munculnya ada di yang bisa masuk di rombel 1, ya silahkan Bapak Ibu masukkan di rombel 1 dulu, kemudian lakukan sinkron. Nanti setelah sinkron Bapak Ibu lapor ke saya, nanti akan saya bantu untuk memindahkan ke rombel sebenarnya. Itu Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu diingat ya. Ini yang perlu diingat bahwa penarikan atau dapodik akan ditutup untuk kebutuhan dana BOS ya, akan ditutup tanggal 31 Agustus. Jangan sampai tanggal 1 September sekolah kita baru sinkron. Nah, nanti kalau tanggal 1 September baru sinkron, nah ini akan bermasalah dengan data dapodiknya. Nah, ini yang perlu kami ingatkan juga, di dapodik kan ada dua sistem nih, ada sistem sinkron dan sistem tarik data. Nah, itu berbeda Bapak Ibu. Kalau sistem tarik data itu, nah sistem tarik data berarti kalau ada perubahan di Perpal PD, nah Bapak Ibu lakukan tarik data, maka tarik data yang Bapak Ibu ubah di Perpal PD akan otomatis masuk ke dapodik Bapak Ibu. Sedangkan sinkron, kalau sinkron itu Bapak Ibu mengisi data di dapodik, lalu data tersebut disinkronkan akan dikirim ke server pusat. Nah, itu bedanya. Kalau tarik data kan tarik data dari server ke dapodik, sedangkan sinkron dari dapodik ke server. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau ada statusnya di sekolah Bapak Ibu tarik data, maka itu bukan yang namanya sinkronisasi. Karena kemarin banyak di tahun sebelumnya banyak yang bermasalah di sini. Saya sudah berhasil sinkron, tapi setelah saya cek rupanya tarik data. Nah, makanya di sistem di progresnya tidak kebaca. Dikarenakan Bapak Ibu melakukan tarik data tetapi bukan sinkron dapodik. Oke, gitu Bapak Ibu ya. Saya harap sampai tanggal 31 Agustus 2021 ini sekolah di Merangin untuk jenjang SD SMP sudah sinkron semuanya. Jangan sampai melewat tanggal tersebut. Kalau lewat ya kita tahu sendiri lah bagaimana dampaknya nantinya. Yang pasti dana BOS untuk beberapa tahap tidak dicairkan oleh Kemdikbud. Kemudian yang selanjutnya ini ada spek minimum ya, spek minimum untuk laptop ataupun komputernya. Ini minimalnya. Kalau minimalnya udah Core i3, ya kalau yang di bawahnya kalau masih Bapak Ibu menggunakan laptop di bawah Core i3 ini, Bapak Ibu laporkan ke kepala sekolah ya, bukan ke dinas pendidikan, ke kepala sekolah. Bapak Ibu lapor ke kepala sekolah atau bendahara BOS untuk digantikan laptop baru. Setara dengan ini Core i3 atau yang setara. Yang di atasnya itu lebih bagus lagi. Nah, karena bahkan di dapodik ini setiap tahun pasti ada peningkatan dari sistemnya ya. Berarti kalau semakin berat dapodiknya, sistemnya, maka dapodik komputernya juga harus tinggi speknya. Nah, ini adalah spek minimalnya. Karena untuk pembelian dapodik laptop ini kan sudah bisa dianggarkan melalui dana BOS. Nah, nanti kan Bapak Ibu sekolah bisa koordinasi dengan kepala sekolah maupun bendahara BOS-nya untuk pengadaan terkait dengan komputer untuk dapodik ini. Ini untuk progres ya, progres ini kemarin per dapodik per ini ya 17 Agustus kemarin ya, bukan tanggal hari ini. Ini per 17 kemarin kita di Merangin masih berada di posisi 4 untuk Provinsi Jambi. Sedangkan untuk kecamatan masih ditempati oleh Kecamatan Pamulang Barat dengan presentasi 90%. Ya. Jadi saya harapkan juga untuk kecamatan yang lain untuk bisa meningkatkan progres atau presentasi dari sinkron dapodiknya. Nanti di sini kita harapkan kerjasamanya semuanya agar dapodik kita ini bisa berjalan sesuai dengan target yang kita harapkan. Ya. Kemudian selanjutnya juga saya juga ini kalau ada permasalahan nanti Bapak Ibu mungkin bisa koordinasi ke kami di dinas. Insya Allah kami akan bantu Bapak Ibu semampu kami. Oke, habis ya materinya ya. Nanti di sini kalau Bapak Ibu masih ragu atau ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu boleh bertanya langsung melalui video juga boleh. Silakan diaktifkan videonya dan aktifkan mikrofonnya. Kalau mau bertanya lewat chat juga boleh. Nanti akan saya baca satu persatu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mundazir. Ya, benar. Ya, yang ingin ditanyakan di sini soal dari data siswa yang mutasi kan, input data siswa mutasi. Artinya yang di Dapodik 2021 berbeda dengan versi yang sebelumnya. Kalau yang versi sebelumnya kan misal dari sekolah asal, kelas benarnya misalnya dia di Rombel 3, ya langsung kita tarik input ke Rombel 3 di sekolah kita, kan gitu. Dan tadi kelas awal dulu ya? Ya, biasanya dia muncul di kelas awal. Kalau dia otomatis masuk ke rombel 3, itu berarti aman berarti. Kalau dia ada posisinya di rombel awal, berarti harus konfirmasi lagi ke saya, Mas. Oh, sinkron dulu baru konfirmasi gitu, Ya, atau konfirmasi dulu baru sinkron? Sinkron dulu. Oh, sinkron dulu. Oh, enggak masalah dia di posisi kelas awal ya? Enggak masalah, nanti bisa kami bantu untuk pindahkan ke rombel yang sebenarnya. Kemudian pertanyaan kedua soal input data siswa baru. Kebetulan di sekolah kami ya itu sudah terlanjur ya, karena kemarin juga dari mau TK-nya mungkin ya operatornya kurang apa, kita nggak tahu juga lah, persoalan eksternal soal lain. Jadi kami udah beberapa tahun terakhir ini memang input data untuk siswa kelas 1 itu input manual. Nah, sampai tahun ini pun sudah terlanjur sebenarnya input manual untuk siswa kelas 1. Apa enggak jadi masalah nanti di kemudian hari. Ya. Permasalahannya nanti Pak, itu bisa jadi NISN-nya ganda, karena kan di sebelumnya kan udah di input. Nah, kalau permasalahan ada NISN ganda setelah di input manual, kalau udah terlanjur ya mau gimana lagi. Nanti kalau ada permasalahan tersebut, mungkin bisa lapor ke kami. Nanti kami bantu untuk menggabungkan nanti ya. Kalau biasanya datanya sudah disinkronkan kan. Kalau belum disinkronkan masih bisa kita. Ya ada masalah, kalau udah terlanjur ya ada masalah Bang. Nanti kalau terjadi ada NISN ganda atau data ganda, nanti lapor ke kami untuk kami merjakan atau kami gabungkan. Ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini dari Pak 139. Ya. Ini untuk sementara data sebenarnya tinggal memasukkan siswa kelas 1. Itu TK-nya belum meluluskan Pak, jadi kami tidak bisa narik, makanya kami belum ngirim sampai saat ini gitu. Banyak tuh Pak, ada 2 SD, operatornya itu melambaikan tangan, bendera putihnya tegak Pak. 136 sama 112 Rantau Kermas Pak. Itu mau tidak mau terpaksa saya yang handle. Itu kendalanya juga sama, TK belum juga meluluskan siswa TK-nya, jadi kami tidak bisa menarik, tidak bisa sinkron dulu Pak. Ya, oke. Ini kemarin kan di versi yang awal itu memang tidak ada menu untuk meluluskan jenjang PAUD ya. Tapi kita sekarang kan kemarin kan udah ada nih update yang 2022A. Nah, di sana kan udah ada nih, udah ada menu untuk meluluskan siswa yang di kelompok A, kelompok B-nya. Nah, nanti Bapak mungkin bisa konfirmasi ke operator TK-nya. Silakan di-update ke versi 2022A. Silakan dimutasikan, dikeluarkan dengan siswa tersebut dengan alasan lulus. Nah, nanti sekolah di jenjang PAUD melakukan sinkron. Setelah sinkron, baru Bapak tarik datanya di jenjang SD. Jangan di input manual sebenarnya. Kalau dia sudah terdaftar di TK, jangan input manual lagi. Nanti akan terdeteksi ganda. NISN, karena anak di jenjang PAUD kan NISN udah keluar, udah terbit NISN-nya. Nah, itu solusinya Bapak mungkin bisa koordinasi ke operator PAUD-nya yang untuk melakukan luluskan secara manual di versi 2022. Ada satu lagi Pak. Ya boleh silakan. Mohon Pak dipanggillah pada sekolahnya yang operatornya menyerah Pak. Jadi saya ini
korlap saya bukan, istilahnya kan Pak. Ya, ya. Sertifikasinya ada banyak di sana, kan bingung saya jadinya Pak. Nah gini, kami kan di dinas kan juga tidak tahu laporannya siapa yang apa namanya operator yang tidak aktif. Mungkin dari kalau di sana kan ada Korwil, mungkin Korwil bisa membuat laporan ke dinas, nanti mungkin dinas bisa ini ya menindaklanjutinya nanti. Kami kan di dinas kan mungkin sebenarnya tidak juga memahami siapa yang operator yang tidak aktif, yang kami cek di sini. Kalau ada bodiknya terkirim, berarti mungkin ada bodiknya aktif, operatornya aktif kalau ada bodik terkirim gitu. Tapi nggak tahu apakah permasalahan di sana bagaimana, kami nggak tahu. Nanti buat aja laporannya nanti melalui Korwil, nanti Korwil menyampaikan ke dinas. Kalau yang untuk 1 SD 136 itu memang operatornya berhenti mengundurkan dirinya Pak, tidak sanggup lagi Pak. Nggak sanggup ya. Nah, karena masalahnya di sana kemarin itu kan setiap tunjangan sertifikasi keluar itu selama dia jadi operator itu semuanya bermasalah semua Pak. Mungkin ada penyebab. Nah, makanya itulah penyebabnya, mungkin dia berhenti nggak sanggup istilahnya Pak. Jadi kami handle, sedangkan laptop kami ada dikasih laptop 1, itu pun baterainya udah nggak bagus Pak. Jadi kalau nggak dicas nggak hidup gitu Pak. Ya, berarti itu wajib ganti laptop baru. Iya. Ya cuma itu aja Pak. Ya, makasih Pak. Sama-sama. Yang lain mungkin ada pertanyaan, kami silakan. Assalamualaikum Pak. Ya Pak, ini kami melanjutkan tadi Pak, masalah tentang data kelas 1 Pak ya, peserta didik baru. Nah jadi Pak, ada masalah di TK tuh, seandainya kan kita nih mau narik data nih, cuman datanya tuh kira-kira diimport sama operator TK tuh, mohon maaf lah Pak ya, agak kurang benar kayak gitu. Nah, ada data yang salah kayak gitu, tempat tanggal lahirin salah gitu, jadi rumit. Jadi kami ngambil solusi kemarin tuh input data sendiri gitu Pak. Apa kami ngapus lagi data siswa baru yang kami input ini, apa kami nariknya kembali? Kembali lagi kayak ini ya, data NISN-nya tadi ya. NISN kan udah terbit nih. Nah, kalau NISN udah terbit, nah nanti Bapak Ibu ya silakan tarik data yang sebelumnya. Nah, kalau ada perbedaan data atau kesalahan data, Bapak mungkin bisa merubahnya nanti di jenjang SD. Itu melalui Perpal PD. Nanti bisa dirubah di situ ya, ini ya datanya. Nah, penyebabnya itu tadi, kalau di input manual lagi, ya otomatis nanti akan jadi ganda nih. Nanti jadi ganda, nanti kembalinya ke administrasi untuk menggabungkan nanti kan apa namanya, karena setiap tahun permasalahan seperti ini tetap terjadi karena adanya penginputan yang dilakukan berulang. Ya kalau sudah Bapak input di dapurnya ya udah tapi sesuaikan NISN-nya. NISN kan sesuaikan dengan NISN yang sudah dikeluarkan di jenjang PAUD-nya. Tapi kalau sudah input ya sudah Bapak kan sudah dikeluarkan, bela. Nanti tinggal sinkron, kalau terdeteksi ganda, nah baru lapor ke kami dinas untuk kami lakukan merger. Itu Pak ya. Halo Pak Gus. Ya. Nah. Ya Pak. Ya, itu jawabannya Pak. Ya Pak, habis itu ada lagi Pak, siswa yang dari SD ke SMP kemarin itu kan sudah tamat tahun lalu Pak, yang ada yang nama Kelvin kemarin itu kan. Nah, jadi otomatis sekarang nih anak ini sudah ditarik sama SMP, operator SMP 36. Nah, jadi kami minta tolong sama Bapak untuk memindahkan dia ke kelas 9 ya Pak. Bisa nggak Pak? Nanti operatornya Pak SMP situ. Nanti operator SMP-nya konfirmasi ke saya nanti. Konfirmasikan ke operator SMP-nya untuk nanti kirim data ke saya nanti Pak. Ya, itu aja Pak ya. Makasih Pak. Ya, oke. Oke, yang lain ya, kalau ada yang mau ditanyakan, kami silakan. Untuk yang bertanya nih, mohon mengaktifkan videonya ya. Kalau pesan suara silakan diaktifkan video kameranya. Nah, ini ada pertanyaan dari SD 231.
Pak, siswa yang hilang bagaimana solusinya? Nah, ini hilang dikarenakan juga itu tadi, siswa yang hilang dikarenakan sudah diinput di jenjang TK, tetapi di input juga, otomatis dia akan hilang nanti. Nah, solusinya ya kemudian lagi ke kami dinas untuk melakukan registrasi ulang. Nah, nanti Ibu silakan sampaikan datanya ke kami, data NISN-nya, nama ibunya, ibu kandungnya, sama rombel tujuan. Nanti sampaikan datanya melalui WA juga boleh, Bapak silakan. Ibu sampaikan data yang mau dipindahkan atau mau data siswa yang hilang tersebut. Nanti akan kami bantu untuk mengembalikan ke kelas sebenarnya. Nanti sampaikan melalui WA juga nggak masalah. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Ini pertanyaan dari Kecamatan Jangkar sudah, dari Marasia juga sudah, Lembang juga sudah, yang Pembung juga sudah, yang belum nih dari Kecamatan Pangkalan Jambu nih kayaknya. Pangkalan Jambu ada nggak ya? Ini ada dari Oki Pratama. Ini saya minta Kecamatan Mangku, maksudnya hari ini ya, karena kemarin Kecamatan Mangku. Oke, nggak apa-apa, saya jawab dulu ya. Ini waktu tarik data siswa lancarnya jam berapa? Wah, ini nggak bisa saya pastikan ini jam berapa. Tapi biasanya lancar, tapi nggak bisa dipastikan juga. Ini kalau lancar nih ya waktu jam-jam kalong ini, jam-jam malam. Itu lancar biasanya. Tapi kita harap untuk malam semuanya ya, nggak bisa nanti Bapak kira nanti kan Bapak sendiri masuk, udah tahunya dari Sumatera, dari sekolah lain juga masuk gitu. Tapi nggak bisa dipastikan, yang penting dicoba-coba aja. Tapi yang biasanya untuk jam malam itu memang lancar. Biasa apalagi habis maghrib itu kan karena banyak yang istirahat mungkin habis maghrib itu lancar itu tarik data siswanya. Ya untuk jangkaan ini jam 2 pagi saja, jam 5 pagi lancar ya Pak Elda ya. Oke, yang lain mungkin masih ada pertanyaannya nih. Kalau ada, kami persilakan. Nanti untuk materi kami share di ini ya, di chat ya. Nanti kami share materinya. Saya buka dulu. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Silakan diaktifkan mic-nya dan aktifkan kameranya. Untuk materi Bapak Ibu sudah saya share ya di chat, silakan di download materinya. Ini ada pertanyaan dari SD 204. Bagaimana kalau siswa kelas 1 ada yang tidak muncul NISN-nya, padahal sudah tarik data dari TK? Nah, pastikan lagi, itu biasanya di jenjang TK itu ada yang NISN-nya keluar dan ada yang tidak. Nah, kalau NISN tidak keluar, biasanya ya memang nggak punya NISN biasanya. Tapi dicek lagi di jenjang TK-nya, apakah ada NISN-nya belum. Kalau NISN tidak ada di jenjang TK, nanti di jenjang SD-nya, nanti akan diterbitkan dengan siswa yang lainnya. Nanti kalau nggak salah itu Oktober akan diterbitkan NISN untuk siswa jenjang awal, jenjang 1.
Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Oki. Ya, tentang TSD jabatan wakil kepala. Kalau TSD ini itu tidak wajib diisi kecuali kalau kalau jabatannya udah habis baru diisi TSD-nya. Nah, kalau untuk TMT, ya TMT kan ada ini masa kerjanya itu. Misalnya wakil kepala sekolah yang menjabat dari sana ada 3 tahun. Ya udah isi TMT-nya itu aja. TSD-nya nggak usah diisi. TSD-nya dikosongkan. Kalau TSD ini kosong, ya otomatis berarti masa jabatannya udah habis. Maka nanti di dapodiknya akan jam wakil tersebut tidak terhitung nantinya. Oke, ini ada pertanyaan dari SMP 29. Kenapa peserta didik NSN, SD, dan SMP bisa beda? Sudah ditemui operator SMP-nya, bukan PD tempat kerja saya, tapi NSN ponakan saya. Oh, dan ya, ponakannya. Ya, ini ada NSN yang berbeda ini, antara jenjang SD dan SMP itu dikarenakan ada perbedaan data. Contohnya, di SD, seandainya namanya si Agus misalnya. Tapi di jenjang SMP-nya diganti dengan nama lain itu. Ada perbedaan huruf aja kalau perbedaan huruf satu angka aja itu. Otomatis nanti NSN juga. Begitu juga dengan tanggal lahir. Tanggal lahir misalnya di SD-nya di jenjang tahun lahirnya 2015 ya. Tapi di jenjang SMP diinput lagi dengan tahun lahir yang berbeda, maka NSN-nya akan berbeda. Nah, untuk memastikannya lagi, gunakan NISN yang terdaftar di Perpal. Nah, data di NISN tersebut harus disesuaikan juga dengan data yang ada di kartu keluarganya. Contohnya tanggal lahir dan namanya harus disesuaikan dengan nama yang tertera di kartu keluarganya. Karena kartu keluarga ini kan NIK-nya udah otomatis terdaftar di Dukcapil. Jadi sesuaikan lagi data yang ada di Dukcapil. Yang BRI aja Pak ya? Oh iya, oke. Oh iya Pak ya. Ya ditunggu cepat Pak ya. Iya, oke. Oke, ini ada lagi pertanyaan di SD 231. Siswa pernah TK tapi NISN-nya kosong. Namanya tidak muncul di TK tersebut. Nah, untuk NISN kosong, kemungkinan memang NISN-nya belum diterbitkan di jenjang TK-nya dikarenakan ada keterlambatan penginputan mungkin di jenjang TK-nya. Nah, begitu juga dengan nama yang tidak muncul di pada santari data, kemungkinan siswa ini ada di kelompok A. Jadi otomatis siswa tersebut tidak diluluskan dari dapodiknya. Untuk siswa yang diluluskan tersebut adalah siswa yang ada di kelompok B. Nah, nanti di cross check kembali siswa tersebut apakah memang ada di kelompok A ataupun kelompok B. Dikonfirmasi lagi ke kepala sekolah. Oke, itu Pak Ibu. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Bang. Ya, silakan. Dari SMP 10 Merangin. Ya, oke. Kami kan kemarin kendala, siswa kelas 1 itu kan jumlahnya sekarang sekitar 153. Sementara rombel yang di sekolah kami, itu jumlah rombelnya kan 6. Dan semestinya itu 5, karena batas maksimal kan 32. Ya. Sementara kalau kami bikin jadi, misalnya tuh 32, kan 5, masih ada sisanya 1 itu dibikin langsung yang sisanya tuh langsung tulisannya di dapodiknya langsung invalid. Itu sisanya berapa orang itu, Pak? Sisanya sekitar 20. Nah, di kelas itu yang ngajar guru sertifikasinya berapa orang yang di kelas ini? Kelas 1 ini. Dia itu yang masalahnya itu kelas 8 sama kelas 7, Pak. Itu semua guru tuh 1, 2, 3 itu semuanya ada guru sertifikasi. Nah, ini aja ajaran bagiannya. Untuk guru yang sertifikasi penuhi dulu yang ini ya,
di rombel yang 32 orang itu. Yang sisanya nanti baru dimasukkan guru non PNS. Nah, sisanya 32 orang itu, 32 orang itu. Nah, sisanya baru dibagikan lagi berapa yang bisa mau dijadikan saya 28 ataupun 20 di rombel yang lainnya silakan, tapi diisi dengan guru yang non sertifikasi. Tapi yang untuk guru sertifikasinya penuhi dulu jumlah siswanya tadi. Itu pembagiannya berarti kalau 100 berapa tadi? 153, Pak. Ntar kita ini dulu. Tinggal dulu. 153 siswa. Kelas 1. 1 ya. Kelas 1 153. Kelas 2 Kelas 2 171. Ya berarti dengan jumlah siswa 153 itu kan bisa sebenarnya memang bisa jadikan 5 rombel kan? Iya, tapi kami membutuhkan 6 itu 6 rombel ya, Bang. Jadinya itu kan di sekolah itu kan jam guru itu jadinya banyak guru yang nggak ngajar jatuhnya. Karena dia itu kekurangan jam malah. Kekurangan beban mengajar di sekolah. Berarti mau dijadikan 6 rombel dengan siswanya 153 itu? Iya, mau jadikan 6 rombel itu kan, itu mau 6 nanya. rombel nggak bisa, kalau 5 rombel bisa. Kalau 6 rombel, bikin rombel minimal gitu nggak bisa, Bang? Nggak ada batasan bisa, rombel ini, minimal. Ini kalau ini kan 153 dibagi 32 kan 4,78. Nah, itu bisa dibulatkan ke atas, berarti bisa jadi 5 rombel. 6 rombel nggak bisa. Memang nggak bisa 6 rombel? Nggak bisa. Iya, makasih, Bang. Oke. Ya, oke. Kemudian ini ada pertanyaan. Ini dari Pak Bani. Mau tanya untuk siswa pindahan dari MI bagaimana Pak? Tapi sudah saya tambahkan di web di manajemen dapodik dengan siswa non dapodik ya. Ya oke, untuk siswa pindahan dari MI, nah, silakan Bapak Ibu input di manajemen dapodiknya. Nanti lapor ke kami untuk di-approve. Nanti silakan sampaikan data siswa yang di-input tersebut, yaitu namanya, nama ini SN, nama ibu kandung, dan sekolahnya. Nanti sampaikan data dalam bentuk Excel, sampaikan ke kami, boleh dikirim melalui WA ataupun ke email kami. Untuk lebih amannya, untuk lebih cepatnya ke WA aja langsung. Nanti sampaikan ke kami data siswanya. Nanti akan kami teruskan dan untuk di-approve di manajemen dapodik dinas. Kemudian selanjutnya ini ada pertanyaan. Ini sama ya. Ya, untuk siswa yang sudah diinput di manajemen dapodik, ya, mohon dikonfirmasi ke kami daftar siswanya, karena di antrian di kami sangat banyak sekali di sini. Nah, kami approve adalah siswa yang diinput dan dikonfirmasi ke kami. Nah, kalau tidak dikonfirmasi, maka kami tidak berani untuk, takutnya nanti kan Bapak Ibu yang, tapi apabila sudah Bapak Ibu yang konfirmasi ke kami, maka kami bisa untuk mengapprove data siswa tersebut. Kemudian yang selanjutnya ini ada pertanyaan, kalau siswa pindah dari MIS sudah saya input melalui manajemen dapodik, tapi NIK sudah digunakan siswa lain, bagaimana solusinya Pak? Saya cek NIK itu sudah sesuai NIK siswa yang pindah dari MIS, kesalahan input operator. Oh, ini. Ya, ini pastikan lagi NIK-nya. Nanti Bapak Ibu kalau permasalahan seperti ini, Bapak Ibu bisa konfirmasi ke kami, kirimkan NIK dan NISN-nya. Nanti akan kami bisa bantu cek di mana keberadaan siswa tersebut. Nah, yang penting NISN dan NIK-nya valid. Kemudian contohnya seperti NISN tersebut sudah terdapat di Perpal PD-nya. Kemudian NIK-nya juga sesuai dengan kakaknya. Nanti kami akan bantu untuk mengecek di mana keberadaan siswa tersebut. Kemudian ini ada pertanyaan, kalau udah selanjut input manual, siswa barunya bagaimana? Di namanya. Nah, ini kembali lagi ke sekolah siswa tersebut ada nggak ini ya ijazah TK-nya. Kalau ijazah TK siswa tersebut ada, berarti siswa tersebut sudah ada di dapodik TK-nya. Nah, Bapak Ibu harus konfirmasi kembali lagi ke sekolah sebelumnya. Konfirmasi siswa tersebut ada di kelompok A atau B. Nah, kalau dia ada di kelompok A, berarti itu harus dilakukan lulus manual kembali. Nah, nanti operator KB-nya harus
memapping kembali siswa tersebut ke kelompok B untuk dilakukan pelulusan dengan secara manual. Ini sebenarnya tidak boleh diinput manual, karena kalau diinput manual nanti akan terdeteksi adanya NISN ganda. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari SMP berapa nih? Intan Rikawati. Apakah siswa kelas 9 masih bisa untuk mengajukan pindah sekolah? Kalau sekarang masih bisa, silahkan dimutasikan, boleh masih bisa mengajukan pindah. Dan pastikan lagi datanya memang sudah sudah valid NISN-nya. Kalau untuk ini dari Pak Bani Purwo, untuk formatnya, untuk yang bakunya tidak ada. Nanti yang penting informasi yang disampaikan kami jelas saja. Ada namanya, nama ibu kandung, NISN, dan sekolah tujuan itu harus ada. Nanti kami akan bisa menguploadnya nanti. Kok tambah pertanyaan, Bangun? Ya, silakan Pak. Bu. Apa namanya? Ini kan kemarin kan kita di AKM, ANDK, jadi nah kebetulan pula di SMP kami itu ada siswa baru. Nah kemarin itu mungkin dari operator SMP mungkin sudah minta approve ke Kasir, tapi untuk DNT-nya ini apakah bisa nyusul secepatnya sebelum kegiatan ANDK ini atau gimana? Oke, ini kalau untuk DNT ini bukan saya tim teknisnya. Nanti saya koordinasi sama tim teknisnya di bidang SD, SMP. Nanti Bu Neni bisa bantu jawab nanti Bu. Yang penting di dapuriknya udah di-input itu aja. Karena kemarin sistem informasi dari Neni kemarin ada penarikan data tahap selanjutnya untuk DNT-nya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Sargawi. Ini ada anak pindahan kelas 6, masih bisa kita input di Dapodik. Ya, masih bisa, silakan. Kalau siswa pindah, silakan tarik dari sekolah asalnya. Jangan di-input manual, ditarik dari sekolah asalnya, Pak. Oke, masih ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan dari Pak Bambang Trisantoso. Untuk guru yang mengajar di dua sekolah yang berbeda, yaitu SMK dan SD. Data awalnya kebaca di SMK untuk info GTG-nya, tapi sekarang ingin data yang terbaca di SDN, bagaimana bacanya? Wah, ini bisa ya, SMK kemudian ngajar di SD juga. Secara sistem kan di SD kan itu status atau jenis kepegawaiannya guru kelas itu. Sedangkan di SMK itu guru mapel. Nah, ini sebenarnya apa bisa? Saya rasa ini agak bingung juga. Kecuali kalau dia ngambil di guru SMP, ngambil di SMK mungkin masih bisa ya, karena sama-sama jenis PTK-nya guru mapel. Nah, sedangkan ini guru SD ngambilnya di SMK. Apakah mungkin di SMK ini ada guru kelasnya? Kan nggak mungkin. Salahnya ini agak susah ya kalau untuk SMK ngambil di SD-nya. Nanti mungkin bisa koordinasi lagi ke ini nanti ke gurunya. Apakah memang benar seperti ini atau bagaimana? Yang jelas untuk jenis PTK-nya di SD itu guru kelas dan di SMK itu guru mapel. Nah, kalau secara sistem itu tidak bisa. Tapi pastikan lagi ke gurunya. Nah, ini ada pertanyaan dari SD 7. Untuk di data di residu, data siswa NIK tidak sesuai dengan data Dukcapil. Tapi setelah dibuka pengeditan identitas, buka validasi sudah valid di Dukcapil. Di residu masih ada, itu bagaimana Pak? Ya, untuk NIK yang tidak sesuai dengan data Dukcapilnya, kalau selama di Dapodik Bapak Ibu masih datanya sesuai dengan data di Dukcapil, saat ini Bapak Ibu abaikan aja. Yang penting data NIK-nya sesuai dengan data yang ada di Capil. Karena sistem di Capil di Kemdikbud itu lagi proses penyesuaian data antara data yang ada di Dikbud dengan di Capilnya.
Yang yang penting Bapak Ibu harus mengambil data sesuai dengan data anak yang ada di capilnya atau data di kakaknya, satu keluarganya. Itu Bapak Ibu, kalau masih ada pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan dari SD 67. Kalau ada PTK terdaftar di dua sekolah, SD dan TK, di TK PTK tersebut menjadi kepala sekolah, sedangkan di SD menjadi guru oleh kelas. Ternyata di proses seleksi menjadi kepala sekolah bagaimana? Nah, ini tadi sudah saya sampaikan. Otomatis guru tersebut kalau dia sudah mengajar di SD, kemudian kepala sekolah di TK, nah nanti SD-nya juga dia otomatis menjadi kepala sekolah karena jenis PTK-nya sudah menjadi kepala sekolah. Solusinya tadi itu kembalikan lagi ke guru tersebut apakah dia mau mengajar di SD atau menjadi kepala sekolah di TK-nya. Nah, kalau mau tetap menjadi kepala sekolah di TK itu tidak bisa, kecuali kalau yang bersangkutan mau jadi PLT kepala sekolah di TK-nya. Kalau jadi PLT bisa, karena PLT itu tidak wajib jenis PTK-nya kepala sekolah. PLT itu bisa jenis PTK-nya sebagai guru kelas, itu bisa menjadi PLT kepala sekolah. Namun untuk menjadi kepala sekolah definitif itu tidak bisa. Jadi harus dipastikan lagi ke gurunya, harus disesuaikan apakah dia mau menjadi guru kelas di SD dan PLT kepala sekolah di TK-nya. Nah, nanti kalau sudah ditentukan, silakan menghubungi kami untuk kami rubah datanya yang mana yang sebenarnya mau jadi PLT atau kepala sekolah ataupun guru kelas yang ada di SD. Gitu. Pak, ya. Bang tanya lagi, Pak. Ya, apa itu dari SMP 10 lagi, Pak? Ya. Tadi kan mengenai NSN ganda, itu kan kalau misalnya siswa SMP 10 satu, ada siswa misalnya SMP 23 satu, NSN-nya kan ganda. Ya. Nah, gitu. Ini masalahnya sekarang di SMP 10 itu ada yang anak yang dari ijazah asli dari SD, sekarang posisinya udah di kelas 3, itu ada sekitar 3 orang, ijazahnya sama, tiga-tiganya, NSN-nya pun sama tiga-tiganya, Pak. Itu dengan siswa yang berbeda ya, berarti ya? Siswa yang berbeda. Oke, berarti itu perlu nanti akan ada diterbitkan NSN baru nanti itu. Itu kalau kami baguskan ke dinas, apa yang dibawa, Pak? Syaratnya, Pak? Nanti dibawa fotokopi ijazahnya, fotokopi ijazah dari sekolah sebelumnya. Oh, sekolah ijazah SD-nya, Pak ya? Ya, ijazah SD-nya. Apakah NSN-nya memang sama atau bagaimana? Ada kesalahan penulisan. Nanti kita cek bawa ijazah sebelumnya sama fotokopi kartu keluarganya. Nanti kita perlu cek nanti. Iya, Pak. Oke, Pak. Kasih, Pak. Ya, oke. Oke, yang lain? Karena kita sehabis ini masih ada materi dengan Pak Niko, mungkin sampai jam 5:30 mungkin materinya. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanya langsung melalui chat ataupun ini. Ini ada pertanyaan lagi. Halo, Pak Niko. Ini ada pertanyaan, kalau merubah tahun lahir anak yang udah tamat tahun kemarin, soalnya akte ada 2. Waktu input kemarin pakai akte yang lama, pas mau bikin SKHU, dia bilang tahun lahirnya salah. Saya cocokkan dengan arsip saya, benar. Nah, untuk siswa yang sudah diluluskan, untuk saat ini tidak bisa diedit lagi, karena datanya sudah otomatis lulus, sudah otomatis keluar dari Dapodik. Nah, langkahnya nanti palingan ya di jenjang selanjutnya baru bisa dirubah tahun lahirnya. Nah, lalu bagaimana dengan penulisan ijazah? Ya, silakan dituliskan sesuai dengan data yang sebenarnya. Nanti di jenjang SMP, baru di perpal datanya sesuai dengan data kartu keluarga maupun akte lahirnya.
Oke, ini dari Pak Bambang. Untuk syarat pindah guru yang dari SMK ke SD apa aja, Pak? Ya, yang pertama harus ada SK dari kepala sekolahnya, SK pengangkatan di SD, kemudian SK pembagian tugas, terus fotokopi KTP dan KK-nya. Nanti silakan konfirmasi kami untuk kami cek kembali datanya untuk dipindahkan ke SD. Gitu Pak Bambang. Tanya lagi, Ketua. Ya. Ini masalah jam ekuivalen, kalau nggak salah ada jam ekuivalen. Jadi jam ekuivalen itu apa-apa saja yang bisa dihitung untuk penambahan jam PTK tersebut. Kemudian misalnya kayak wali kelas, kemudian ada pembina ekstra dan sebagainya, apakah itu bisa ditambahkan atau terhitung menjadi tambahan jam untuk PTK tersebut? Ya, bisa itu, Bu. Tapi jamnya kehitungnya agak lama. Palingan nanti orang sudah cair semua, kita baru balik. Tetap dihitung jamnya. Orang lain udah posting jalan-jalan semua, kita baru cair. Itu biasanya. Tapi selama ini udah ditambahkan gitu kan di dapur. Cuman kok di info GTK-nya kok sampai tutup buku pun juga belum valid. Nah, itu cuman apakah ya ini dikarenakan tadi jam tatap mukanya mungkin ada yang keliru tadi dari jam ini ya, jam di rombelnya, jam jam belajarnya nggak salah, jam ini ya. Masih kalau untuk ekuivalen tetap dihitung, tapi agak lama, mungkin di akhir cut off mungkin masih kehitung ya. Itu tadi kembali ini tadi orang-orang udah pada cair, udah posting jalan-jalan, kita baru valid. Nah, itu ya saya. Nah, yang penting terpenuhi dulu jam mengajarnya. Kalau untuk tambahan kan boleh aja nanti. Itu tetap dihitung jamnya. Jam untuk ekuivalennya. Seperti guru kelas, kemudian guru piket, pembina ekskul dan lain sebagainya. Itu tetap dihitung jamnya. Nanti mungkin bisa ditanyakan lagi ke Pak Neko-nya nanti. Nanti Pak Neko akan mungkin ada solusi dari beliau nanti. Dan ini ada dari SD 216, kalau siswa pindahan belum masuk ke rombel kelas 6, kayak mana Pak? Karena belum dikeluarkan dari sekolah yang lama. Nah, berarti ini tadi kembali lagi ke sekolahnya. Kalau memang belum dikeluarkan dari sekolah lama, nanti kami bisa bantu, asalkan ada surat pindah dari sekolah sebelumnya. Nanti akan kami bantu. Kalau dia sekolah di dalam Kabupaten Merangin, bisa kami bantu untuk mutasikannya, tapi kalau di luar kabupaten, bisa juga kami bantu dengan syarat ada SK atau surat pindahnya. Nanti kan kami koordinasi ke admin kabupatennya. Nanti kan kami bantu untuk memutasikan sesuatu tersebut. Oke, Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Udah hampir jam 3. Habis ini ada materi dari Pak Niko. Kalau ada pertanyaan, silakan. Saya masih menunggu. Sampai nanti habis selesai ini, WA saya penuh dengan pertanyaan nanti. Nah, langsung bertanya di sini langsung. Bisa langsung jawab. Oh ya, ini ada pertanyaan dari SD 172, Ibu Kusmiati ya. Ini kasusnya sama seperti Pak Bambang. Di SMK, PTK mengajar, tapi di SD sebagai pembina pramuka. Masuk di tenaga kependidikan. Untuk sekarang sudah saya keluarkan ketika tersebut dan sudah saya sinkron, tapi belum berubah datanya. Mungkin ada solusi lain. Nah, untuk guru yang mengambil hanya sebagai pembina ekskul di sekolah Ibu,
Itu sebenarnya nggak diwajibkan sih sebenarnya masuk ke sini, ke pembina. Nanti kalau diisikan juga, otomatis datanya nanti juga masuk ke ini, ke tenaga kependidikan. Nah, nanti akan bermasalah dengan data yang di sekolah induknya. Otomatis data di sekolah induknya juga dia kan sudah menjadi guru mapel tuh. Nah, otomatis nanti juga berubah sebagai ketendik karena sudah diisi di SD-nya sebagai pembina eskul, otomatis dia pindah ke tendik juga. Nah, solusinya nanti ya pastikan lagi ke gurunya apakah mau tetap mengambil di pembina pramuka di SD ataupun maupun di di sekolah SMK-nya. Silakan kembali lagi ke gurunya. Kalau menurut saya sih tidak perlu didaftarkan di SD-nya sebagai pembina pramuka. Tapi kalau mau dia sebagai pembina pramuka ya udah di lapangan tetap dilaksanakan, tapi di dapodiknya nggak usah diisi. Oke, kemudian selanjutnya masih ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan. Perubahan password kepala sekolah di Persibarau. Perlu kita verifikasi ulang tidak manajemen. Kalau hanya perubahan password tidak perlu diverifikasi ulang, kecuali kalau perubahan usernya. Kalau perubahan email wajib diverifikasi ulang. Kalau perubahan password nggak perlu. Nah, gitu. Nah, ada pertanyaan juga, apakah verifikasi itu berpengaruh ke yang lain? Kalau untuk saat ini verifikasi tidak pengaruh apapun. Jadi kalau tidak diminta untuk verifikasi akun, jangan diverifikasi, nggak usah diverifikasi juga nggak masalah sebenarnya. Yang penting Bapak Ibu bisa login ke manajemen dapodiknya. Yang penting bisa masuk ke manajemen dapodik dengan akun dan password tersebut. Yang penting itu aman, udah nggak masalah. Kemudian ada pertanyaan dari Bang Dedek Tarmidi untuk merubah status guru dari tenaga pendidikan ke guru, bagaimana? Bisa, nanti bawa aja SK pembagian tugas dan fotokopi KTP-nya ke dinas, nanti akan kami bantu untuk merubah status guru tersebut. Oke, ini ada dari Pak Asrial, SD 150. Ada guru yang baru masuk ke dapodik tidak bisa diisi riwayat pendidikan S1 di dalam dapodik. Nah, oke. Untuk riwayat pendidikan, untuk S1-nya diisi melalui manajemen dapodiknya, Pak. Nah, untuk bisa sinkron, otomatis sekarang kan invalid tuh. Nah, untuk bisa sinkron, silahkan diisi riwayat pendidikannya yang SMA aja dulu. Isi yang SMA, kemudian sinkron. Nanti setelah berhasil sinkron, kan username udah terdaftar tuh. Nah, baru kita login ke manajemen dapodiknya dengan akun guru yang baru tersebut. Gitu. Jadi untuk sementara, silahkan diisi aja dulu riwayat pendidikan yang SMA-nya. Itu bisa diisi langsung di dapodik. Tapi kalau untuk jenjang S1, itu wajib diisi melalui manajemen dapodik. Dengan menggunakan user dan password gurunya. Oke, ini ada dari SD 22, ada guru siswa pindahan dari Jawa ya. Oke, ini kemarin sudah saya proses ini, belum masuk juga ya. Nah, kalau belum masuk juga, coba kirim ulang ke WA nanti suratnya. Kemarin udah saya konfirmasi nih. Kirim ulang lagi surat pindahnya, nanti akan saya bantu cek kembali. SMA juga tidak bisa masuk. Bisa Pak Sera, yang penting diisi dulu, diisi semuanya, jangan ada kolom yang kosong. Kalau untuk gelarnya, untuk SMA silahkan diisi tanda strip, itu ada pilihannya. Nanti silahkan diisi tanda ini, strip itu, silahkan diisi. Intinya jangan sampai kosong, ada yang kosong ini ya. Kalau mau diisi seperti gelar itu diisi angka 0 aja. Kemudian untuk apakah dia ada NIM-nya, kalau yang tidak tahu diisi angka 0 aja. Yang penting bisa sinkron dulu untuk menyelamatkan data guru ini agar bisa sinkron. Oke, baik Bapak Ibu ya, udah sampai jam 1.
Jadi kalau ada pertanyaan, kita lanjutkan di lain waktu. Karena Pak Niko juga sudah menunggu di ruangan yang ini, di ruangan beliau. Kita lagi jauhan nih. Jadi untuk mempersingkat waktu, jadi saya akhiri materi saya pada siang hari ini. Jadi kalau ada penyampaian saya yang kurang jelas, saya mohon maaf. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi, kita lanjut ke WA Japri, jalur pribadi. Oke, dengan mengucapkan alhamdulillah, materi saya pada hari ini saya cukupkan sampai di sini dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.